Shalom, waktu saya SMA, ada seorang teman yang bagikan ayat ini, Lukas 16 ayat 10, waktu persekutuan pagi, doa pagi di sekolah. Saya nggak lupa sampai sekarang ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ada seorang teman lain lagi yang suka seperti mencibir ya kalau teman ini bagikan ayat ini. Tapi saya nggak lupa ya momen itu sampai sekarang. Bahkan saya masih ingat wajah teman saya yang bagikan ayat ini. Dia cerita betapa pentingnya kita itu setia dalam perkara-perkara kecil yang nampaknya sepele. Jadi kalau kita belajar setia di perkara-perkara kecil, maka itu akan sangat menolong karena itu menjadi habit kita, sehingga pada waktu ada perkara yang lebih besar, ada tanggung jawab yang lebih besar, kita sudah terbentuk. Ada satu istilah, comfort zone kita itu sudah semakin luas, semakin lebar. Kan biasanya orang suka bilang, ayo jangan stay in your comfort zone ya, jangan tetap tinggal dalam zona zamanmu, tapi ayo melangkah keluar. Tapi saya belajar juga bahwa waktu kita melangkah keluar, sebenarnya kita sedang memperluas comfort zone kita. Kita sedang memperluas rasa nyaman kita, aman kita. Sehingga yang tadinya mungkin rasanya sulit untuk melakukan sesuatu, akhirnya kita menjadi biasa dan nyaman. Dan itu yang namanya comfort zone kita itu diperluas. Nah, ada banyak contoh hal-hal kecil yang perlu kita lakukan dengan setia, ya. Salah satunya ini yang dibagikan oleh seorang admiral, ya, seorang pensiunan angkatan laut, seorang jenderal bintang 4 di Amerika. Reputasinya sangat luar biasa karena dia juga salah seorang yang menjadi komandan, jadi pasukan khusus yang paling top, paling tinggi ya di Amerika, yang melakukan banyak operasi-operasi yang sangat beresiko ya. Nah, dia menuliskan satu buku judulnya Make Your Bed, dan dikatakan di sini little things that can change your life and maybe the world ya. Hal-hal kecil yang bisa mengubah kehidupanmu dan mungkin pada akhirnya juga akan mengubah dunia. Di bagian pendahuluannya dia cerita bagaimana kalau pagi itu ada hal rutin yang dia kerjakan, yaitu merapikan tempat tidurnya. Dan dia ceritakan satu momen, dia sebutkan bahkan nama instruktur yang datang, yang cek ke kamarnya ketika pagi. Dia sudah rapi dan instruktur ini masuk ke kamarnya dan melihat dengan mata yang yang serius, memperhatikan pakaian seragamnya, ya sepatunya sudah mengkilat, sudah rapi, semua atributnya dipakai dengan tepat. Lalu instruktur ini langsung ngecek tempat tidurnya ya, tempat tidurnya diperiksa, dilihat dari ujung ke ujung apakah sudah rapi dengan benar ya, sudah tepat. Dan si ini ya, admiral ini William McRaven ini dia bilang kerapian dari tempat tidur itu ketika itu dilakukan dengan baik ya, itu tidak kita harapkan untuk dipuji ya, tapi itu satu kepastian, satu keharusan yang mesti dilakukan tiap hari. Kalau itu nggak benar justru akan dapat hukuman. Tapi kalau benar ya memang udah harusnya kayak begitu. Ya, ini luar biasa sekali. Nah, kemudian di buku itu dia juga tuliskan ini beberapa kalimat yang menarik ya. If you can do the little things right, you will never do the big things right. Jadi artinya kalau kamu nggak bisa lakukan hal-hal kecil itu dengan benar, dengan tepat, maka kamu nggak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang benar itu dengan baik atau dengan tepat. Jadi artinya mulailah serius dengan hal-hal yang kecil yang nampaknya sepele, lakukan dengan baik, dengan tepat. Saya punya bos dulu pernah ya, ketika saya kerja, dia tuh awalnya dia cerita dia seorang sekretaris ya. Dan dia itu belajar bagaimana menyiapkan meja kerja bosnya dengan rapi ya, sampai pensil pun diraut semuanya,
tajam, dengan rapi sekali. Zaman dulu belum ada handphone, tapi dia bisa tahu ya berdasarkan waktu bosnya ini tiba di mana jam berapa, sehingga kalau mau telepon ada hal-hal penting dia bisa hubungi dengan tepat ya. Jadi hal-hal kecil ini kelihatannya sepele ya, termasuk mungkin merapikan tempat tidur atau misalnya cara mencet odol ya, rapikan mungkin pencetnya dari bawah, kemudian ketika kita sampai di rumah misalnya kita taruh pakaian kotor di mana ya. Itu hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi kalau kita lakukan dengan baik ya maka kita akan terbiasa rapi ya. Saya juga banyak belajar dari ibu saya, dari istri saya yang memang mereka sangat rapi ya. Kadang-kadang kurang nyaman juga rasanya kalau kita misalnya bangun dari tempat duduk, habis itu kita mesti rapikan. Tapi jadi kelihatannya memang semuanya rapi, tertata dengan rapi ya. Nah ini yang ngomong ini, Mark Raffet ini bukan orang sembarangan. Jadi belakangan setelah dia pensiun dia jadi rektor ya kalau nggak salah di satu universitas di Amerika. Dan dia memberikan satu speech ya, satu pidato pada saat kelulusan dari mahasiswa yang ada di mungkin beberapa universitas ya. Dan orang-orang seperti ini walaupun barangkali mereka nggak banyak kutip ayat firman Tuhan, tapi kehidupan mereka itu sudah bicara banyak hal-hal sepele yang terdidik dengan baik. Dan itu sebabnya juga kalau kita baca di Alkitab, Paulus itu suka mengambil satu perumpamaan tentang seorang prajurit ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dia dapat berkenan kepada komandannya ya. Ada banyak contoh-contoh seperti itu. Ternyata itu hal-hal sepele nampaknya yang dididik pada seorang prajurit. Ini kemudian dia katakan juga demikian ya, if you can do the little things right, you will never do big things right ya. Hal yang sama ya, yang dia katakan tadi bahwa memang mulai dari hal yang kecil, lakukan itu dengan baik. Sehingga kamu tuh terbentuk di situ, itu menjadi habit kamu, menjadi gaya hidup kamu, yang akhirnya akan membuat kamu itu dipromosikan, atau ketika kamu dapat tugas baru, kamu naik ke posisi yang lebih tinggi, kamu nggak sulit ya, karena itu sudah menjadi gaya hidup kamu. Kamu tidak berbuat sesuatu itu karena acting ya, acting itu artinya pura-pura ya, cuma bersandiwara atau mungkin pencitraan ya, tidak seperti itu. Tapi kamu lakukan itu karena memang itu hidup kamu, itu memang gaya hidup kamu, tidak dibuat-buat ya, dan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Lalu Admiral Bill McRaven berkata, if you want to change the world, start off by making your bed. Kalau kamu mau mengubah dunia, mulailah itu dengan merapikan tempat tidurmu ya setiap hari. Itu nampaknya hal sepele, tapi itu membentuk hidup kamu. Itu hal-hal kecil yang pada akhirnya membentuk kamu itu terbiasa untuk bersikap benar untuk menghadapi hal-hal yang besar. Lalu dia bilang lagi ya, it will give you a small sense of pride. And it will encourage you to do another task and another and another. Kalau kamu rapikan tempat tidur kamu dengan baik, itu akan memberikan kamu satu rasa kebanggaan walaupun kecil. Dan itu akan memberi kamu semangat untuk melakukan tugas yang lain, dan tugas yang lain, dan tugas yang lain. Ya, itu sebabnya dalam pelajaran-pelajaran mengenai self-development itu, ya, kita bisa mulai mengerjakan tugas-tugas yang mungkin sederhana ya, tapi kita selesaikan. Nah, waktu kita selesaikan itu ada rasa puas ya. Contoh sepele lain lagi ya, kalau kita memang orang yang bisa mengatur waktu, artinya nggak terlalu sibuk dengan kegiatan yang mungkin banyak sekali. Mungkin misalnya mencuci mobil ya, hal sepele kelihatannya. Tapi waktu kita bisa lakukan itu ya, waktu kita naik kendaraan itu ada rasa kepuasan tersendiri ya.
Tentu mungkin beda kalau orang yang sudah sangat sibuk dengan jadwalnya, lalu ada supir pribadi yang mengurus itu hal yang beda ya. Tapi tempat tidur kita kan bisa kita bereskan ya, secara pribadi ya. Kemudian dia bilang begini juga ya, if you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day ya. Kalau kamu sudah rapikan tempat tidurmu di pagi hari, di setiap pagi, kamu sudah menyelesaikan satu tugas di hari tersebut ya. Jadi ini hal utama yang dia dapat bahkan ketika dia mulai masuk akademi militer ya, waktu dia sedang belajar, di mana dia punya instrukturnya itu datang dan periksa kamar tidurnya. Ya, bertahun-tahun yang lalu saya pernah nonton film waktu saya kuliah, itu juga cerita tentang seorang angkatan laut yang dididik ya, begitu keras sekali, dan kalau sudah bunyi peluit dalam waktu beberapa menit mereka sudah harus berkumpul ya. Itu didikan yang cukup keras ya, tapi itu memang diperlukan ya. Ini gabungannya ya, menarik sekali. Saya langsung terjemahkan aja ya. Kalau Anda merapikan tempat tidur Anda setiap pagi, maka Anda akan sudah menyelesaikan satu tugas di hari itu, dan itu akan memberi satu rasa kebanggaan yang mungkin kecil, tapi rasa kepuasan, dan itu akan memberi semangat buat kamu, buat Anda untuk melakukan tugas berikutnya, dan tugas berikutnya, dan tugas berikutnya. Dan seandainya hari itu kamu menghadapi sesuatu yang gak enak, gak nyaman, waktu kamu pulang kamu akan melihat tempat tidur kamu yang sudah dirapikan itu, yang kamu rapikan itu sendiri. Dan tempat yang sudah rapi itu, tempat tidur yang sudah dibenahi dengan benar itu akan memberi kamu satu semangat, satu rasa nyaman bahwa besok akan menjadi lebih baik ya. Jadi artinya waktu kita pulang ke rumah kita lihat tempat tidurnya rapi, itu buat kita mau tidur itu enak ya, nyaman sekali. Dan bersyukurlah kalau itu sudah menjadi habit kita ya. Atau setidaknya saya baca satu hamba Tuhan ya, seorang wanita, dia cerita, dia lakukan itu dengan baik, dan dia beda dengan suaminya. Suaminya itu kalau buang pakaian kotor tuh dilempar begitu aja, dan dia sabar terus ya. Dia mengajar suaminya juga, tapi suaminya nggak berubah, dan dia akhirnya dia bilang begini, ya ini mungkin bagian dari saya ya, tugas saya sebagai istri untuk merapikan hal itu, dan itu mungkin satu hal dalam hidup dia yang mungkin sulit dia ubah. Ya sudah, saya terima dia apa adanya, tapi saya lakukannya dengan sukacita ya. Wih, menarik sekali. Saya pikir dia nggak heran dia jadi hamba Tuhan yang bukannya hamba Tuhan ya, tapi orang yang diundang juga untuk bicara tentang pengembangan diri, dan pelayanannya ini internasional. Ternyata dia bilang, saya mulai dari hal-hal kecil yang Tuhan ajarkan ya, termasuk soal merapikan tempat tidur, merapikan semua barang-barang yang dia punya ya. Dan akhirnya dia mengajarkan juga hal-hal praktis ya, misalnya 8 hal yang perlu diperhatikan untuk pagi hari kamu lakukan, atau hal-hal simpel sederhana untuk membuat hidupmu tuh jadi teratur dan nyaman ya. Kita perlu sadar bahwa kehidupan yang bisa dinikmati itu tidak lepas juga dari satu keteraturan atau satu disiplin yang membuat kita bisa menikmati ya. Kita nggak bisa hidup semaunya ya. Bangun tidur jam berapa aja, kemudian kita makan jam berapa aja, bangun tengah malam lapar makan, kemudian minum minuman apa saja. Kelihatannya nyaman, kelihatannya enak, kelihatannya bebas, tapi dalam tenggang waktu tertentu nanti itu akan menimbulkan masalah kesehatan ya. Tidur kita jadi kacau, ya pencernaan kita jadi kacau karena kita makan tanpa keteraturan. Kalau kita makan kan sebenarnya ada satu sistem di perut kita ya, misalnya mengeluarkan asam lambung. Nah itu kalau kita sudah rutin makan teratur, asam lambung itu akan keluar pada waktu yang tepat ya. Tapi kalau terus ada saatnya kita nggak makan, lalu kita makan dan sebagainya ya, kecuali memang puasa dengan niat ya, maka akhirnya kita asam lambung kita keluar, perut kita kena infeksi, ya luka,
mulai kena sakit mah, dan itu karena ketidakteraturan ya. Jadi memang kita harus benahi hidup kita ya, mau nggak mau. Itu bagian dari pendidikan atau sekolah hidup kalau kita mau menikmati semua yang Tuhan janjikan bagi kita ya. Dan hal ini diajarkan bahkan di tempat-tempat seperti di militer ya. Nah ini menarik juga ya, Matius 6 ayat 3 dan 4 mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau dalam bahasa Inggris ini, terjemahan yang kalimat terakhirnya itu ya, dikatakan begini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu secara terbuka. Ya, openly. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tanpa orang lain perlu tahu ya, kita lakukan karena itu memang keharusan, satu hal yang baik yang memang harus kita lakukan, maka rewardnya nanti akan dilihat tidak hanya oleh kita tapi oleh orang lain. Jadi ini prinsip berlaku tidak hanya soal memberi sedekah, tapi juga soal doa. Ya, dikatakan kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, kunci ya kamarmu dan berdoa di tempat yang tersembunyi. Maksudnya orang lain nggak perlu lihat, nggak perlu tahu, dan apa yang kamu lakukan secara tersembunyi itu, ya dalam doamu itu nanti waktu diberi upah, ya menerima jawabannya itu semua orang akan lihat, ya. Dan orang mungkin, wah hebat sekali ya, dia luar biasa ya. Tapi berapa orang yang tahu hal-hal yang rutin dilakukan, hal-hal kecil, hal-hal sepele yang dilakukan sebagai suatu habit yang dibentuk tanpa orang lain harus tahu ya. Jadi dilakukan itu bukan karena supaya dilihat orang lain atau istilah yang populer itu membuat pencitraan. Tidak seperti itu ya. Itu menjadi satu habit, menjadi satu bagian hidup, menjadi karakter yang memang dengan sendirinya seperti itu. Ya, ada orang yang kalau lihat di satu ruangan misalnya, lihat orang yang menjatuhkan tisu atau sampah sembarangan, maka orang itu spontan ya, mungkin mengangkatnya. Ya, saya nggak bilang nggak harus selalu seperti itu ya, tapi ini cuma contoh saja ya. Bahwa ada banyak hal-hal kecil yang kita lakukan, kalau dengan setia kita lakukan, nggak perlu orang lain tahu, maka nanti ada saatnya itu ketika istilahnya masa promosi datang, ya rewardnya itu akan dilihat oleh semua orang. Ya, ini memang dikatakan di Alkitab ya, lakukan itu sebagai satu hal yang kamu tahu bahwa itu perlu dilakukan, atau karena Tuhan perintahkan, atau karena memang itu hal yang baik yang memang perlu dibentuk dalam hidup kita. Ada satu istilah, pertama-tama kita itu membentuk habit kita ya. Buatlah habit yang baik ya. Sehingga akhirnya nanti habit itu akan membentuk masa depan kita. Ya. Ada satu prinsip juga, mari membiasakan hal-hal yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang biasa. Jadi kalau ada sesuatu yang salah walaupun sudah biasa dilakukan orang lain, ya jangan lakukan itu. Tapi mari biasakan lakukan hal-hal yang benar. Ya kadang-kadang di jalan juga ada tanda nggak boleh belok kanan, tapi orang lain semua buat kayak gitu lalu kita ikut-ikutan ya. Nah, mari kita lakukan hal yang benar ya. Membiasakan hal-hal yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang sudah biasa. Nah ini satu kutipan lagi ya, God will prepare you privately to promote you publicly ya. Tuhan akan menyiapkan kamu secara pribadi, secara privat di tempat yang tersembunyi untuk mempromosikan kamu di tempat terbuka ya, ke publik ya. Jadi persiapannya itu di tempat yang private tersendiri ya. Lalu ini satu perkataan dari orang yang terkenal ini, pelatih manajemen di Amerika, Anthony Robbins. Dia mengatakan, it's what you practice in private that you will be rewarded for in public. Apa yang kamu praktikkan dalam kehidupan pribadi kamu, itulah yang akan
kamu akibatnya menerima upah ya secara umum. Jadi artinya yang kamu lakukan secara rutin dalam kehidupan pribadimu itu yang akan membuat kamu akan menerima upah. Dan ketika kamu terima upah itu, semua orang akan lihat hal itu. Ya, itu reward buat kamu. Tuhan punya rencana yang indah buat kita masing-masing. Mari setia dalam perkara-perkara kecil dan lakukan dengan konsisten tanpa perlu orang lain tahu, dan kita akan menikmati reward daripada Tuhan. Haleluya. Amin.